Es wird in jeder zahlreiche Siedlung gemeldet. Singkatnya 4 bulan telah berlalu ketika para alien datang untuk mencoba menguasai bumi. Presiden meminta pada semua negara untuk bersatu melawan alien tersebut. Karena sekarang spora dari alien sudah menginfeksi udara lebih dari 30%. Oleh karena itu, dengan semua negara saling bekerja sama, Presiden sangat yakin bisa mengalahkan alien tersebut meskipun hal itu tidak akan mudah. Sementara itu di Osaka, Jepang, para warga sangat panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri dari para alien tersebut. Kemudian Mitsuki datang dan meminta pada semua orang untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara Mitsuki akan mencoba untuk melawan alien tersebut dengan membakarnya. Bukan hanya itu saja, Mitsuki kembali melawan dengan melemparkan bom molotov. Di sini Mitsuki pun berjuang sendiri untuk melindungi semua orang. Kemudian datang helikopter yang ternyata dari WDC, yaitu Organisasi Pertahanan Dunia. Mitsuki mengira WDC akan menolong semua orang. Namun ternyata mereka datang untuk membawa Mitsuki. Dan karena Mitsuki menolak, mereka pun langsung memaksanya. Mitsuki sangat marah dan meminta untuk diturunkan karena harus menolong semua orang. Namun mereka punya perintah untuk membawa Mitsuki ke suatu tempat yang bisa membantu mereka untuk mengalahkan para alien tersebut. Dan di tempat itulah Mitsuki bisa menyelamatkan semua orang. Di lain tempat, Anissa sedang mencuri bensin, sementara anaknya yaitu Sarah mencoba untuk mengalihkan perhatian pedagangnya. Namun ternyata pria ini menyadarinya dan langsung pergi sambil membawa senjata. Sehingga Sarah meminta pada kakaknya yang sedang mengambil makanan untuk pergi sekarang juga. Namun Luke malah mengambil peralatan yang mungkin saja akan berguna bagi mereka. Anissa yang melihat Sarah datang merasa panik karena Luke belum juga kembali. Sedangkan pria ini masih berusaha untuk membuka pintunya. Tidak lama Luke datang dan secara bersamaan pintunya terbuka. Dan ya, untung saja mereka berhasil kabur. Namun Anissa sangat marah kepada Luke, karena telat sedikit saja mereka akan mati. Sementara Mitsuki sudah sampai di tempat tujuan, yaitu di hutan Amazon, Brazil. Dan Mitsuki sangat terkejut melihat pesawat milik alien yang berhasil mereka jatuhkan. Kemudian Mitsuki dibawa ke dalam sebuah tempat penelitian milik seorang pria bernama Dr. Kapoor. Kapoor mengatakan pesawat itu jatuh karena Mitsuki yang telah membuat kontak dengan mereka. Karena pada saat itu Mitsuki mencoba untuk melacak Hinata menggunakan sebuah kode yang mungkin saja Hinata masih hidup. Namun tanpa disengaja Mitsuki malah membuat pesawatnya terjatuh. Dan Kapoor ingin Mitsuki berkomunikasi lagi dengan alien tersebut. Itu karena hanya Mitsuki yang bisa melakukannya. Mungkin dengan cara ini mereka bisa tahu apa tujuan dari alien datang ke sini. Dan mungkin mereka bisa menghentikan serangannya. Sementara itu Anissa bersama kedua anaknya berhenti untuk mencari makanan. Dan ternyata di tempat ini ada tentara yang sedang makan. Namun Anissa pun tidak berani untuk mendekatinya. Itu karena bagi Anissa semua orang dianggapnya sangat berbahaya, termasuk para tentara. Kemudian Anissa masuk ke dalam untuk mencari makanan. Dan Luke yang melihat bahan bakar di mobil milik tentara berniat untuk mengambilnya. Sarah mencoba untuk melarangnya karena tentu saja hal itu sangatlah berbahaya. Namun Luke pun tetap saja pergi. Anissa pun yang melihatnya merasa sangat panik. Apalagi ketika ada tentara yang datang untuk mengambil makanan. Namun dengan cepat Luke masuk ke dalam untuk bersembunyi. Dirasa sudah aman, Luke langsung mengambil bahan bakarnya. Dan Anissa pun sudah menunggunya di mobil. Namun kampretnya ada tentara yang melihatnya. Tentu saja hal itu membuat Anissa semakin panik. Sehingga mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Dan langsung pergi menghampiri anaknya. Anissa meminta maaf dengan mengatakan mobilnya kehabisan bensin. Dan tidak tahu kalau anaknya malah mengambil milik tentara. Namun mereka pun ingin melihat mobil Anissa. Untuk memastikan kalau Anissa bukan dari kelompok pemberontak. Tentu Anissa menolaknya, namun mereka langsung menggeledahnya.
Mereka menemukan senjata yang Anissa simpan dalam mobilnya dan juga mengambil batu aliennya. Kapten pun lalu bertanya tentang batu ini, namun Anissa tidak tahu. Dan ternyata pihak Widici sedang mencari Anissa, karena sebelumnya Anissa akan dibawa ke Pentagon untuk menggunakan batu itu sebagai senjata melawan para alien tersebut. Namun dalam perjalanan mobil mereka dihadang oleh sekelompok orang yang membuat suami Anissa meninggal. Dan semenjak saat itu Widici terus mencari Anissa. Kemudian mereka pun langsung membawa Anissa, dan di dalam mobilnya ada seorang pria bernama Evan. Evan meminta pada Anissa jangan takut padanya. Namun dalam perjalanan mereka melihat seorang anak perempuan yang butuh pertolongan. Para tentara pun mencoba untuk menolongnya dan Evan malah tersenyum. Dan ya, ternyata mereka ini kelompok dari Evan, yaitu kelompok pemberontak. Evan meminta pada Anissa untuk percaya dan ikut dengannya, karena mereka harus segera pergi dari sini sebelum bantuan datang. Dan karena tidak ada pilihan lain, Anissa pun langsung ikut. Dan ternyata anak ini adalah anaknya Evan yang bernama Ryder. Sementara itu Mitsuki bersama dengan Maya akan masuk ke dalam pesawat aliennya. Dan di sini Mitsuki pun memakai baju pelindung karena dia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Di dalam pesawat ini sudah ada para ilmuwan yang sedang meneliti pesawat ini, dan mereka pun sudah tahu tentang Mitsuki. Maya mengatakan pesawat ini seperti anggota tubuh karena memiliki bagian saraf meskipun hanya sedikit. Oleh karena itu mereka pun bisa tahu cara makhluk ini menyampaikan data pada mereka. Kemudian Maya membawa Mitsuki untuk masuk lebih dalam lagi. Di sini Mitsuki pun melihat ada sesuatu di dalam kotak tersebut. Maya mengatakan di dalam sana terdapat sumber listrik yang sangat besar. Namun mereka tidak bisa masuk karena dijaga oleh makhluk yang entah apa namanya karena tidak memiliki bentuk. Sehingga Maya mengajak Mitsuki untuk melihatnya langsung. Maya mengatakan semua orang yang mencoba untuk masuk ke dalam hilang ingatan. Dan sampai sekarang belum juga sadar. Bahkan ada yang memiliki kerusakan yang sangat parah pada sarafnya. Namun Mitsuki terlihat biasa saja dan akan tetap masuk. Kemudian Kapur datang untuk melihatnya langsung. Dan dengan santainya Mitsuki menghampiri makhluk ini yang bentuknya seperti cahaya. Maya pun terus bicara supaya Mitsuki tetap sadar. Kemudian Mitsuki mengatur frekuensi pada alatnya, yang membuat makhluk ini pun langsung berubah bentuk. Dan mereka pun sangat terkejut itu karena baru kali ini makhluk tersebut meresponnya. Makhluk ini pun perlahan mulai mendekati Mitsuki. Namun ketika Mitsuki akan menyentuhnya, makhluk ini pun langsung menjauh. Maya mengatakan kalau Mitsuki harus segera keluar. Namun Kapur melarangnya dan meminta untuk tetap melanjutkannya. Mitsuki pun lalu mengubah frekuensinya, yang membuat makhluk ini kembali mendekat. Dan ternyata Mitsuki memutar sebuah lagu yang membuat makhluk ini merasa lebih tenang dan terus mendekati Mitsuki. Sementara itu Anissa sudah sampai di markasnya Evan. Evan meminta pada Anissa untuk istirahat karena besok pagi akan mengantarkan Anissa ke tempat pengungsian. Evan juga menyarankan agar Anissa tetap berkelompok karena itu akan jauh lebih aman daripada selalu pergi tanpa tujuan yang pasti. Namun di sini Anissa melihat batunya kembali bergerak dan Luke bertingkah aneh sambil mengatakan bahwa dia mendengar suara. Itu karena Luke bisa merasakan kehadiran dari makhluk itu dan Anissa pun merasa sangat terkejut. Sementara itu, Casper yang sebelumnya dikabarkan sudah meninggal ternyata masih hidup. Dan dokter merasa sangat heran karena otak dari Casper memiliki irama yang teratur, tidak seperti biasanya. Artinya Casper, Luke, dan juga Mitsuki terhubung dengan makhluk itu. Sementara di tempat lain, Jamila mendengar suara dari Casper yang membuat Jamila langsung mencarinya. Namun tiba-tiba Jamila sangat terkejut ketika melihat bulan menjadi merah.
Dan ya, ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun Jamila sangat yakin kalau mimpinya adalah nyata, sehingga dia mencoba untuk mengatakan tentang mimpi itu pada ibunya. Namun percuma saja, ibunya pun tidak percaya. Apalagi saat Jamila mengatakan kalau Casper masih hidup. Karena ibunya melihat sendiri kalau Casper sudah meninggal. Akan tetapi Jamila sangat yakin kalau Casper masih hidup dan sekarang ada di suatu tempat. Sementara di lain sisi, sebagian orang masih bisa berpesta karena belum terdampak dari serangan alien. Dan Cole pun sedang melihat pesawat dari aliennya. Namun Cole tidak bisa melakukan apapun karena sekarang bukan lagi seorang tentara dan hanya warga biasa. Akan tetapi kakaknya merasa khawatir karena Cole selalu bertingkah aneh dan masih memikirkan tentang alien tersebut. Tentu saja itu semua ada alasannya, karena Cole masih memikirkan buku milik Casper, di mana dalam bukunya Casper sudah tahu tentang kedatangan dari alien tersebut, dan Cole percaya kalau Casper terhubung dengan mereka. Namun tiba-tiba anak kakaknya tenggelam, sehingga Cole dengan sigap langsung menolongnya. Sementara itu, saat Jamila sedang bercocok tanam, tidak lama ada pesawat yang melintas sambil menyebarkan kertas tentang zona yang sudah tidak aman lagi. Namun Jamila pun langsung pergi karena mendengar suara dari gudang makanan. Dan ya, ternyata ada seorang pria yang sedang mencuri makanan. Pria ini memohon pada Jamila agar membiarkannya mengambil sebagian makanan ini, karena istri dan juga anaknya belum makan. Apalagi sekarang tempatnya tinggal menjadi zona tidak aman lagi. Itu karena tentara telah membakar spora aliennya. Dan hal itu pun membuat udara menjadi beracun, sehingga membuat bulan menjadi merah seolah telah dibakar. Tentu saja hal itu membuat Jamila sangat terkejut dan dia pun langsung pergi. Di lain tempat, Cole pergi ke warnet untuk mencari informasi tentang alien tersebut dengan menggunakan buku milik Casper, di mana dalam buku ini terdapat gambar yang berhubungan dengan alien. Dan mungkin saja Cole bisa mencari cara untuk mengalahkannya. Billions of neurons moving in perfect sync. Malam harinya saat pulang, ternyata kakaknya sudah membereskan pakaian milik Cole. Kakaknya mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk mengusir Cole dari rumahnya. Justru kakaknya merasa kasihan kepada Cole, karena setiap hari selalu memikirkan tentang alien tersebut. Oleh karena itu, kakaknya pun meminta untuk pergi, agar Cole bisa kembali berjuang mengalahkan para alien tersebut. Pagi harinya, Jamila memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi mencari Casper. Jamila sangat yakin Casper masih hidup dan akan mencarinya meskipun tidak akan mudah. Dan mungkin saja Casper pun bisa mengalahkan alien tersebut karena dia terhubung dengan mereka. Ternyata Jamila pergi ke kota yang sudah hancur, dan udara di kota ini sangatlah berbahaya. Namun tidak lama datang petugas dan meminta pada Jamila untuk kembali sekarang juga. Namun Jamila menolaknya dan langsung berlari seedan-edannya. Di sini mereka pun tidak berani untuk masuk ke dalam, karena ada spora dari alien yang masih hidup dan hal itu sangat berbahaya. Mereka pun meminta pada Jamila untuk kembali, namun Jamila hanya diam saja. Alhasil mereka pun langsung pergi, dengan meninggalkan masker untuk Jamila agar tetap aman. Dan setelah mereka pergi, Jamila pun mengambil maskernya. Kemudian Jamila pun pergi ke rumah sakit dan masuk ke dalam ruangan mayat. Jamila hanya ingin memastikan kalau Casper tidak ada di sini. Dan ternyata benar saja Casper tidak ada. Hal itu membuat Jamila merasa lebih tenang karena artinya Casper masih hidup. Sehingga Jamila langsung pergi mencari berkas tentang Casper. Setelah berhasil menemukan di mana Casper berada, Jamila pun berniat akan pergi ke sana. Namun hal itu tidak akan mudah karena ternyata sekarang ini Casper ada di Paris, sedangkan Jamila ada di Inggris. Sementara di tempat lain, Cole pun masih mencari informasi tentang alien tersebut dan menemukan sebuah lingkaran yang sama pada buku milik Casper, sehingga Cole pun berniat akan pergi ke sana dengan harapan bisa menemukan jawabannya. Namun dalam perjalanan mobilnya dihentikan oleh tentara dan diminta untuk putar balik. Karena tidak ada pilihan lain, Cole pun langsung pergi.
Namun ternyata Cole pun tidak menyerah begitu saja. Dia pun akan menggunakan kembali seragam tentaranya agar bisa masuk. Meskipun hal itu sangatlah berbahaya karena Cole bukan lagi seorang tentara, dan bisa saja para penjaga mengetahuinya. Kemudian Cole langsung pergi melewati hutan yang terdapat pagar pembatasnya. Namun dengan keahliannya sebagai mantan tentara, Cole dengan mudah bisa melewatinya. Dengan santainya, Cole pun pergi ke pangkalan tentara yang dijaga dengan ketat. Namun Cole tetap santai dan memberikan kartu anggota tentaranya, agar petugas ini percaya bahwa dia seorang tentara. Cole mengatakan bahwa dia berusaha dipindahkan dari camp Blendy untuk bertugas di sini. Tanpa rasa curiga, petugas ini pun mengizinkan Cole untuk masuk. Sementara itu, Jamila pergi ke tempat pengungsian untuk bertemu dengan temannya, yaitu Alip dan juga Darwin. Jamila pun menjelaskan semuanya pada mereka tentang Casper yang terhubung dengan alien. Namun kedua temannya merasa kalau Casper sudah meninggal. Jamila mengatakan kalau dia mendengar suara dari Casper yang butuh bantuannya, dan sangat yakin kalau Casper masih hidup. Mendengar hal itu, mereka pun percaya dan memutuskan akan pergi bersama Jamila untuk mencari Casper. Malam harinya mereka berniat mencuri mobil untuk pergi ke Paris. Namun ternyata tempat ini milik teman mereka, yaitu Monty. Sehingga Monty pun mengajak mereka untuk masuk ke rumahnya. Jamila mengatakan pada Monty tujuan mereka pergi ke Paris untuk mencari Casper. Namun tidak lama datang helikopter yang sedang mencari alien. Hal itu pun membuat adiknya Monty sangat ketakutan. Di lain tempat, secara diam-diam Cole masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan Cole pun sangat terkejut karena di ruangan ini terdapat banyak tabung yang berisikan spora dan juga bagian dari alien. Dan ya, hal itu membuat Cole kembali terkejut dan tanpa disengaja malah menjatuhkan mikroskopnya, sehingga petugas pun langsung datang. Cole mengatakan bahwa dia hanya tersesat dan akan kembali ke tempatnya. Namun ternyata mereka pun sudah tahu kalau camp Blendy sudah dibubarkan, sehingga mereka langsung menangkap Cole dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun mereka pun tidak akan menahan Cole selamanya, karena besok pagi akan dipulangkan. Singkat waktu, pagi pun datang. Monty pun memutuskan akan ikut dengan Jamila. Itu karena orang tuanya ada di Paris dan berharap bisa bertemu dengan mereka. Sementara itu, Mitsuki kembali masuk ke dalam untuk melakukan percobaan pada makhluk ini dan mengatur frekuensinya. Kemudian Mitsuki mengawasi makhluk ini untuk mengetahui perubahannya. Dan tiba-tiba saja mereka pun mendapat sebuah sinyal dari makhluk ini. Misa mengatakan makhluk ini selalu melakukannya setiap hari. Tentu hal itu membuat Mitsuki merasa heran. Namun ketika Mitsuki akan pergi, dirinya melihat sebagian dari pesawat ini menghilang atau menjadi tidak terlihat. Mitsuki kembali masuk dan bertanya apa yang mereka lakukan. Misa mengatakan kalau mereka tidak melakukan apapun. Sehingga Mitsuki langsung pergi dan meminta pada Misa untuk kembali mengubah frekuensinya. Tentu hal itu membuat mereka merasa penasaran. Sehingga Mitsuki meminta pada mereka untuk melihatnya sendiri. What's going on? Kemudian Mitsuki menyuruh kepada Misa untuk kembali mengubah frekuensinya. Dan iya, tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut karena baru pertama kali melihatnya. Di lain tempat, Evan bersama kelompoknya akan pergi untuk mengantarkan Anissa ke tempat pengungsian. Namun Anissa merasa tidak suka jika Evan dekat dengan anaknya. Sementara itu, Cole meminta pada Rose untuk melepaskannya. Namun Rose pun tidak bisa melakukannya sebelum jemputan datang untuk membawa Cole pergi dari sini. Cole mengatakan mungkin saja dirinya bisa membantu Rose untuk menemukan orang yang hilang akibat serangan dari alien tersebut, sehingga meminta pada Rose untuk mengambilkan buku gambar di tasnya. Namun tentu saja Rose pun tidak percaya akan hal itu. Di lain tempat, Mitsuki menyuruh pada Misa untuk memperkuat frekuensinya. Namun makhluk ini pun terus saja melihat Mitsuki, seolah-olah mengerti apa yang Mitsuki katakan. Dan Mitsuki pun merasakan makhluk ini melihat ke arahnya. Di sini Mitsuki melihat tanah memiliki pola yang aneh. Bahkan burung yang terbang pun membentuk sebuah pola. Dan hal itu membuat Mitsuki menyadari akan sesuatu.
Kemudian Mitsuki mengatakan kalau sinyal tersebut adalah panggilan darurat dari makhluk ini untuk meminta bantuan pada temannya. Oleh karena itu, Mitsuki berniat akan meretas sinyalnya untuk mengetahui lokasi dari pesawat mereka. Kemudian Maya pun datang, dan tidak lama sinyalnya kembali muncul. Tentu hal itu membuat Maya merasa heran apa yang terjadi. Misa mengatakan Mitsuki baru tahu cara untuk meretas pesawat mereka. Kemudian mereka pun menjelaskan semuanya pada Kapur. Awalnya Kapur pun tidak yakin cara ini akan berhasil. Itu karena semenjak pesawat ini jatuh sampai sekarang belum juga ada yang datang. Namun Mitsuki berhasil meyakinkannya, karena hanya ini kesempatan bagi mereka untuk mengalahkan makhluk itu. Dan selama ini pesawat mereka ada di atas langit, namun tidak terlihat dikarenakan menggunakan teknologi yang canggih. Tapi jika berhasil meretasnya, maka pesawat itu akan muncul dengan sendirinya. See the Matrix. We've been using this cloaking technology. Akan tetapi masalahnya jika pesawat itu jatuh, maka akan menghancurkan kota dan tentunya akan ada korban jiwa. Namun Kapur pun tidak punya pilihan lain dan tetap akan melakukannya. Kemudian Kapur menghubungi presiden untuk mengatakan tentang rencananya. Tentu saja awalnya presiden pun tidak yakin, bahkan tidak percaya dengan rencana tersebut. Namun Kapur sangat amat yakin rencana ini akan berhasil. Dan hanya ini kesempatan bagi kita untuk mengalahkan makhluk itu. Mendengar hal itu, presiden pun percaya dan akan menggunakan bom nuklir untuk menembak pesawatnya. Dan Mitsuki meminta untuk menembaknya langsung sebelum pesawat itu kembali menghilang. Sementara itu, dalam perjalanan, Evan mendengar dari radio ada yang meminta tolong pada mereka. Dan karena kasihan, Evan pun langsung pergi untuk menolongnya. Namun Anissa pun sempat tidak setuju karena mungkin saja hal itu akan sangat berbahaya. Evan mengatakan kalau tugasnya hanya untuk menolong orang lain, meskipun sangat berbahaya. I told you, we help people, okay? Di tempat lain, Cole merasa ada yang aneh ketika melihat poster dari Sheriff Tyson. Itu karena lencana yang dipakai olehnya mirip dengan gambar yang dibuat oleh Casper. Ross mengatakan Tyson menghilang saat makhluk itu pertama kali datang. Mendengar hal itu, Cole pun kembali memohon untuk mengambilkan buku gambarnya. Karena kali ini Cole sangat yakin bisa menemukan mereka yang hilang. Bahkan bisa saja mengalahkan makhluk itu. Dan Ross pun bisa menyelamatkan kota ini dari kehancuran. Dan ya, karena tidak ada pilihan lain, Ross pun mengambil buku gambarnya. Dan Cole menyuruh pada Ross untuk membuka halaman yang ada gambar lingkarannya. Karena gambar itu sama dengan lencana yang dipakai oleh Sheriff Tyson. Kemudian Ross pun mengambil poster dari Tyson. Dan Cole menyuruh untuk melihat angka yang ada di buku gambarnya dan juga di posternya. Dan ya, tentu hal itu membuat Ross sangat terkejut. Itu karena angka yang ada di buku ini sama dengan tanggal saat mereka menghilang. Sementara itu, Presiden mengadakan pertemuan dengan negara lain yang memiliki senjata nuklir, di mana mereka akan menembaknya secara bersamaan ketika melihat pesawatnya. Sementara itu, Evan pun sudah sampai dan langsung turun untuk menolong orang tersebut. Di sini mereka pun melihat ada 3 orang terjebak di mobil dan juga ada 6 alien di dekat mereka. Namun hal itu pun tidak membuat mereka takut dan tetap akan pergi untuk menolongnya dan meminta pada Anissa untuk tetap di mobil. Tapi jika terjadi sesuatu pada mereka, Evan menyuruh pada Anissa untuk pergi bersama anaknya. Di lain tempat, Mitsuki sudah bersiap untuk meretas sinyalnya. Dan Presiden mengatakan pada semua orang hari ini kita akan menyerang balik makhluk itu. Akan tetapi tidak bisa menjamin akan berhasil melakukannya. Namun lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Dan menyuruh kepada semua orang untuk melihat ke atas langit. Tidak lama sinyalnya pun kembali muncul. Dan Mitsuki dengan cepat langsung meretasnya. We wait. Sementara itu, Ryder yang khawatir pada ayahnya memutuskan untuk pergi melihatnya langsung. Anissa pun mencoba untuk mencegahnya namun tidak berhasil, sehingga Anissa berniat akan pergi dari sini. Namun tiba-tiba saja Luke pun terdiam sambil mengatakan mereka akan datang lebih banyak. Dan ya, ternyata benar saja semakin banyak alien yang datang untuk menyerang mereka, sehingga Luke pun langsung pergi untuk menolong mereka. Anissa yang panik meminta pada Sarah untuk tetap di mobil dan menjaga batu aliennya. Don't let go! Don't let go! Sementara itu, setelah menunggu cukup lama, akhirnya pesawat ini pun muncul. Dan mereka sangat terkejut karena ukurannya sangatlah besar. Dan Presiden pun meminta untuk menembaknya. Fire away.
Dan ya, akhirnya mereka pun berhasil menjatuhkan pesawatnya. Bukan hanya 1 tapi 7 pesawat. Tentu hal itu pun membuat mereka merasa sangat senang. Dan ternyata hal itu juga membuat para alien ini langsung mati, karena pesawat induknya berhasil dihancurkan. Dan Ross pun melepaskan Cole karena dia yakin Cole bisa melakukannya. What's happening? Let's go. Everyone move out. Now you see us. Sementara itu mereka pun kembali dengan selamat. Namun Anissa sangat panik karena ternyata Sarah tidak ada. Sarah! Sementara itu mereka dalam perjalanan untuk mencari Casper. Namun dikarenakan semua jalannya ditutup, mereka terpaksa harus jalan kaki melewati terowongan kereta api. Namun di sini mereka sangat terkejut melihat mayat dari para tentara. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik, karena artinya alien itu ada di sini hingga tiba-tiba. Dan ya, untung saja alien itu tiba-tiba saja mati. Sementara di rumah sakit tempat Casper dirawat, para dokter sedang merawat anak-anak yang terhubung dengan alien tersebut, di mana mereka semua mengalami hal yang sama dengan Casper. Namun mereka pun sembuh lebih cepat dibandingkan dengan Casper. Bahkan salah satu dokter merasa kalau Casper tidak akan bangun lagi. Namun Esme sangat yakin Casper akan kembali sadar. Bahkan di sini pun ada orang Indonesia yang terhubung dengan alien tersebut. Rumah. Lama lagi. Sementara itu mereka menemukan benda yang sangat aneh. Mungkin saja benda itu adalah alien yang telah mati. Namun tak lama Jamila melihat cairan yang bergerak. Dan karena penasaran mereka pun meletakkan botol minum di atasnya. Dan ternyata hal itu pun menghasilkan suara. Jamila merasa mungkin saja suara itu pesan dari alien. Dan tak lama berjalan mereka pun melihat banyak sekali mayat yang telah dibantai oleh alien tersebut. Hingga tiba-tiba Penny merasakan sesuatu akan datang mengarah pada mereka. Merasa kalau itu adalah pertanda buruk, mereka pun langsung pergi dan menutup pintunya. Sementara di rumah sakit terjadi kekacauan, dan orang ini mengatakan pada Esme kalau mereka telah kembali dengan bentuk yang berbeda. Tentu Esme tahu kalau alien itu masih hidup, dan sekarang sedang menuju ke sini, sehingga Esme masuk ke dalam untuk memindahkan semua orang. Namun anehnya semua anak yang terhubung dengan alien itu mengatakan kata Wajo. Namun Esme tidak bisa membawa Casper pergi dari sini. Itu karena jika Esme melepaskan semua alatnya maka Casper akan mati. Dan dengan terpaksa Esme pun meninggalkan Casper. Dan ya, ternyata para alien itu telah berevolusi menjadi lebih kuat. Darwin pun mencoba untuk membakarnya. Namun hal itu percuma saja, sehingga mereka langsung pergi sebelum pintunya hancur. Akan tetapi para alien yang sangat kelaparan menemukan jalan lain untuk mengejar mereka. Dan mereka pun yang mendengarnya langsung berlari seedan-edannya. What the hell? Namun sialnya jalan keluarnya telah ditutup, sehingga mereka pun langsung berteriak meminta tolong. Dan untungnya salah satu petugas mendengarnya, sehingga mereka pun langsung pergi untuk menolongnya. Dan para alien itu mulai mendekati mereka. Dan ya, untungnya mereka pun berhasil selamat. Dan kapten meminta pada anak buahnya untuk meledakkan terowongan itu. Sementara itu di rumah sakit ternyata Casper masih hidup dan merasakan alien itu mulai mendekatinya. Sementara itu di tempat lain, ada makhluk tak kasat mata mendekati salah satu rumah warga bernama Martin. Makhluk itu bisa melihat Martin namun Martin tidak dapat melihatnya dan hanya bisa merasakan ada sesuatu di luar sana. Namun saat Martin dan Lisa melihatnya, makhluk itu pun malah pergi menjauh. Lisa mengatakan kalau Martin hanya rindu pada anaknya yang telah menghilang. Akan tetapi saat Lisa memeluk Martin, tiba-tiba saja pagi harinya di tempat yang berbeda,
Anissa dan yang lainnya masih mencari Sarah, dikarenakan sebelumnya Sarah telah menghilang. Dan salah satu anak buah Evan menemukan jejak mobil tentara dan juga jejak sepatu dari Sarah. Itu artinya mungkin saja Sarah telah diculik oleh tentara. She lost the stars. Sementara itu, Presiden merasa kecewa kepada Kapoor, dikarenakan rencana mereka gagal untuk membunuh alien itu, dan malah membuatnya semakin bertambah kuat. Mereka pun semakin khawatir karena alien itu tidak bisa mati, meskipun telah dibakar dan juga dibom. Bahkan senjata biologi ataupun kimia tidak mempan sama sekali. Oleh karena itu, Presiden meminta pada Kapoor untuk melakukan sesuatu sebelum alien itu semakin bertambah kuat. Dan Mitsuki berjanji akan melakukan apapun untuk mengalahkan alien itu. Sementara Evan membuat rencana untuk menyelamatkan Sarah yang diculik oleh tentara. Namun salah satu anak buahnya mengatakan kalau hal itu sangat berbahaya. Apalagi sekarang alien itu semakin bertambah kuat. Tentu Anissa pun merasa sangat kesal. Namun Evan menenangkannya sambil mengatakan kalau kita akan menyelamatkan Sarah. Di lain sisi, Cole menunjukkan gambar yang dibuat oleh Casper pada Rosa. Dan ternyata Rosa mengetahui salah satu tempat yang ada di gambar itu. Sehingga mereka pun langsung pergi menuju tempat tersebut. Setelah sampai, mereka disambut oleh sekumpulan burung gagak yang terbang memutari ladang jagung. Dan hal itu membuat mereka merasa aneh. Tak lama mereka pun sampai di tempat yang ada di gambar. Dan ternyata burung gagak itu berputar di atas bebegik ladang jagung. Namun tiba-tiba saja ada makhluk tak kasat mata sedang mengintai mereka. Danger. Tak lama mereka pun melihat pasir yang bergerak. Dan Cole menemukan senjata jenis shotgun milik Martin. Hal itu membuatnya merasa heran karena tidak mungkin senjata itu digunakan untuk menembak burung. Hingga tak lama mereka mendengar suara yang berasal dari rumah Martin. Martin! Di sini mereka pun melihat Martin yang sedang duduk termenung. Dan saat menghampirinya, Martin terus saja mengatakan wajo. Sementara itu Mitsuki mendengar ada suara dan bertanya pada temannya tentang suara itu. Namun ternyata temannya tidak mendengar apapun. Dan Mitsuki menyadari kalau suara itu berasal dari alien. Awalnya mereka pun tidak percaya, karena semenjak kapal induknya hancur, alien itu pun hanya diam saja. Namun Mitsuki sangat yakin suara itu berasal dari alien. Sehingga Mitsuki akan memancing alien itu agar menunjukkan wujud aslinya. Akan tetapi hal itu sangat berbahaya. Bisa saja alien itu semakin agresif dan menyerang Mitsuki. Namun Mitsuki pun tetap akan mencobanya. Dan dia pun langsung menyiapkan semuanya. Kemudian Mitsuki mengatur frekuensi untuk memancing makhluk itu. Awalnya tidak terjadi apapun. Namun ketika Mitsuki menaikkan frekuensinya, makhluk itu pun mulai meresponnya. Dan anehnya makhluk itu mengatakan kalau dia merasa kesakitan dan menyuruh kepada Mitsuki untuk berhenti. Mereka pun yang mendengarnya merasa tidak percaya. Dan ya, secara mengejutkan makhluk itu pun berubah wujud menjadi anak kecil. Mitsuki lalu bertanya siapa kamu. Makhluk itu pun mengatakan kalau Mitsuki kenal padanya. Namun anehnya mereka pun tidak dapat melihat anak kecil itu dan hanya bisa mendengar suaranya saja. Dan anehnya makhluk ini pun mengetahui semuanya tentang Mitsuki. Dan makhluk ini sengaja datang untuk menghancurkan bumi beserta isinya. Namun tentu saja Mitsuki tidak akan membiarkannya dan akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Kemudian makhluk itu pun kembali merubah bentuknya dan mengatakan kalau dia adalah teman Mitsuki, yaitu Hinata. Tentu hal itu membuat Mitsuki sangat terkejut. Apalagi makhluk ini mengetahui semua tentang dirinya. Mitsuki yang percaya melepaskan sarung tangannya dan mulai menyentuhnya. Hal itu pun membuat Maya sangat panik dan berniat untuk mengeluarkan Mitsuki. Namun Kapoor malah mencegahnya hingga akhirnya. Dan di sini Mitsuki pun kembali terbayang pada Hinata. Akan tetapi Maya pun yang sangat khawatir langsung pergi untuk menolong Mitsuki.
Dan yang lebih anehnya lagi, Mitsuki pun bisa melihat Casper, dan Casper juga bisa melihatnya. Sehingga Casper beranggapan kalau Mitsuki adalah temannya, yaitu Jamila. Mitsuki pun mencoba untuk mendekatinya. Namun untung saja dengan cepat mereka pun langsung menarik Mitsuki. Di sini Mitsuki mengatakan kalau mereka ada di luar sana dengan bentuk yang lebih kuat. Di lain tempat, Rosa bertanya pada Martin di mana Lisa. Martin mengatakan kalau mereka telah membawanya ke atas. Martin mencoba untuk menolongnya, namun apalah daya Martin gagal melakukannya. Dan Martin mengatakan kalau Billy ada di sana. Mendengar kata Billy membuat Rosa sangat terkejut. Hingga tak lama datang mobil tentara dan mereka pun langsung pergi meninggalkan Martin. Kemudian Cole pun bertanya pada Rosa tentang Billy. Namun hal itu pun malah membuat Rosa semakin sedih. Di lain tempat, mereka pun akan pergi untuk menolong Sarah. Dan Anissa meminta maaf pada Evan karena tidak percaya padanya. Padahal Evan telah menolongnya. Dan Anissa berjanji pada Luke akan menemukan Sarah. Namun dalam perjalanan kabut menghalangi pandangan mereka. Sehingga mereka pun harus sangat berhati-hati. Hingga tiba-tiba Luke mendengar suara yang membuatnya merasa kesakitan. Di mana suara itu mengatakan kalau mereka dalam bahaya dan harus pergi dari sini sekarang juga sebelum mereka datang. Tentu hal itu pun membuat mereka merasa panik. Hingga tiba-tiba alien itu pun datang. Satu persatu mobil yang ada di belakang diserang oleh alien itu. Namun anehnya entah apa yang terjadi, para alien itu pun pergi meninggalkan mereka. Clark! Dan ya, untung saja mereka pun masih hidup. Namun Evan tidak sadarkan diri, dikarenakan mengalami luka pada kakinya. Sehingga Anissa pun melakukan pertolongan pertama, supaya lukanya tidak mengalami infeksi. Dan mereka pun harus tetap tenang, dikarenakan alien itu masih ada di sini. Tak lama kelompok Evan datang dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi mau tidak mau, mereka pun harus berjalan sejauh 2 km untuk sampai di mobil yang paling depan. Namun dalam perjalanan lagi dan lagi, Luke kembali mendengar suara yang mengatakan akan ada bahaya. Ibunya pun bertanya apa yang akan terjadi. Dan ya, ternyata para alien itu ada di sini dengan jumlah yang banyak. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik. Apalagi ada satu alien yang langsung mengejar mereka. Satu persatu dari mereka pun diserang oleh alien itu. Namun untungnya mereka pun sampai di mobil yang telah menunggu mereka. Akan tetapi seorang wanita kehilangan anaknya dan meminta pada Evan untuk mencarinya. Namun dengan sigap Anissa pun langsung pergi untuk mencarinya meskipun hal itu sangat berbahaya. Dengan perasaan yang takut, Anissa pun mulai mencari anak itu. Dan Anissa harus sangat berhati-hati karena alien itu sedang mencarinya. Dan untung saja Anissa pun berhasil menemukannya. Akan tetapi saat akan kembali, alien itu pun langsung menghadang mereka. Meskipun telah ditembak berkali-kali, alien itu tetap saja tidak mati. Luke yang melihat ibunya dalam bahaya merasa sangat panik dan meminta pada alien itu untuk berhenti. Dan ya, tanpa diduga ternyata alien itu langsung diam. Seolah dia pun mengerti apa yang dikatakan oleh Luke. Dan di sini Luke menyadari bahwa dirinya bisa mengendalikan alien itu, meskipun hal itu hanyalah sementara, sehingga mereka pun langsung pergi. Sementara itu Mitsuki mengatakan melihat anak laki-laki memanggil nama seseorang. Namun Mitsuki tidak kenal dengan anak itu, bahkan baru pertama kali melihatnya. Oleh karena itu Mitsuki pun akan kembali masuk ke dalam. Namun Maya merasa khawatir dikarenakan kondisi Mitsuki belum stabil dan meminta pada Kapur untuk mencegahnya. Namun Kapur merasa sangat senang jika Mitsuki kembali masuk dan yakin kalau dia akan baik-baik saja. She's doing this.
Kemudian Mitsuki pun kembali masuk ke dalam. Dikarenakan makhluk ini pun tahu segalanya tentang Hinata, sehingga Mitsuki meminta untuk membawanya pada Hinata. Meskipun Mitsuki tidak tahu apakah dirinya akan selamat atau tidak. Dan makhluk itu pun meminta pada Mitsuki untuk melepaskan helmnya. Tanpa rasa takut, Mitsuki langsung melepaskannya. Dan tentu hal itu membuat mereka merasa panik. Dan ya, tiba-tiba saja Mitsuki pun ada di pantai dan melihat seorang anak perempuan yang sedang bermain. Makhluk itu pun mengatakan kalau itu adalah Hinata. Sedangkan mereka pun semakin panik karena Mitsuki akan mati jika tetap di dalam. Dan makhluk itu meminta pada Mitsuki untuk tetap di sini bersama dengan Hinata. Akan tetapi Mitsuki sadar ini semua tidaklah nyata. Hinata no koto, gomen ne. Dan ya, untung saja Mitsuki pun berhasil kembali, dikarenakan dia mampu mengendalikan pikirannya. Meskipun pada akhirnya Mitsuki pun tidak sadarkan diri. Di tempat lain mereka sudah sampai di rumah sakit tempat Casper berada. Namun tempat itu pun sudah berantakan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dan mereka pun semakin yakin bahwa Casper ada di sini. Itu karena Monty menemukan buku catatan tentang Casper. Hingga tak lama Darwin melihat para tentara yang mati di depan pintu. Jamila menyadari kalau tentara itu sedang menjaga sesuatu, sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam. Namun tetap saja di dalam sini tidak ada apapun, dan Jamila menemukan alat yang pernah digunakan oleh Casper. Hal itu pun membuat Jamila merasa sangat sedih, dan pasrah kalau Casper telah mati. Alhasil mereka pun pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi saat akan pulang mereka pun mendengar suara. Dan karena penasaran Jamila mencoba untuk melihatnya. Meskipun Darwin sempat mencegahnya karena mungkin saja suara itu berasal dari alien. Namun Jamila pun tetap saja masuk. Dan ya, tanpa diduga ternyata Casper masih hidup. Tentu mereka yang melihatnya merasa sangat senang. Casper pun mengatakan ketika tersadar, dirinya mendengar makhluk itu mulai mendekatinya. Namun untungnya Casper pun berhasil bersembunyi. Jamila pun lalu bertanya pada Casper, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Hey, Casper. So what do we do? Sementara itu di tempat lain, Rosa sedang mencari petunjuk tentang orang-orang yang mungkin saja diculik oleh alien itu dengan menghubungkan semua koordinat tempat mereka menghilang. Dan Cole menyadari bahwa tempat hilangnya mereka membentuk sebuah lingkaran yang ada di gambar milik Casper. Dan ternyata pusat lingkaran itu ada di ladang jagung. Alhasil mereka pun langsung pergi ke sana. I don't think that's all they're keeping. Dan di sini mereka menemukan markas militer yang dijaga dengan sangat ketat. Hal itu membuat Cole sangat yakin di tempat itu ada sesuatu yang sangat penting. Dan mereka pun masuk lebih dalam agar bisa melihatnya. Mereka pun sangat terkejut melihat lubang yang sangat besar. Namun sialnya saat Rosa merekamnya salah satu tentara melihatnya. Sehingga mereka pun langsung berlari seedan-edannya. Namun sial bukunya malah terjatuh. Dan saat Cole mengambilnya tentara keburu datang. Tapi dengan mudah Cole pun berhasil mengalahkannya. Sementara itu mereka sampai di kamp militer tempat Sarah diculik. Dan diperkirakan terdapat 50 prajurit bersenjata yang menjaga kamp itu. Sehingga mereka pun membuat rencana agar bisa masuk ke sana. Kemudian Luke pun datang ke kamp itu sendirian dan berpura-pura kalau sedang tersesat. Luke mengatakan kalau dirinya sedang sakit. Sehingga salah satu penjaga pun pergi untuk melapor. Namun tiba-tiba Anissa pun langsung masuk menerobos camp itu. Namun sialnya Anissa pun malah terkepung dan terpaksa keluar dari mobil. Dan ternyata itu rencana dari Anissa untuk memancing supaya mereka berkumpul di satu titik. Dan dengan ini pun mereka bisa menangkap para tentara itu dengan mudah. Kemudian Anissa bertanya di mana Sarah. Namun dia pun tidak percaya kalau Anissa adalah ibunya. Dan Anissa pun mencoba untuk meyakinkannya. Namun tetap saja dia pun hanya diam saja. Sampai akhirnya Anissa menyadari kalau anaknya pernah ada di sini. Dan tentu hal itu membuatnya sangat marah. Sampai-sampai Anissa pun akan membunuh tentara ini. Tak lama anak buah Evan menemukan berkas tentang Sarah yang dibawa oleh tentara ke markas utama yang ada di Okahama.
Namun tentara ini mengatakan kalau Anissa tidak akan pernah bisa menemukan anaknya lagi, dikarenakan setiap orang yang dikirim ke sana akan hilang untuk selamanya. It's ground zero. That's where all of this started. There's nothing you can do. Sementara itu, Cole pun menyelinap masuk di bawah mobil tentara yang akan pergi ke markasnya. Dan untungnya rencana dari Cole untuk masuk berjalan dengan lancar. Dan ternyata markas ini bernama Okahama. Hingga tak lama Cole melihat Sarah yang turun dari mobil. Dan mereka juga membawa batu alien itu. Sementara itu mereka pergi ke kota untuk mencari makanan. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari alien yang mulai mendekat. Sehingga mereka pun harus pergi dari sini. Tapi ketika akan pergi, alien itu pun menghadang jalan mereka. Alhasil mereka pun terpaksa mencari jalan lain. Dan sialnya mereka pun malah terjebak di lantai paling atas. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik. Malam harinya Cole berhasil melumpuhkan salah satu penjaga, sehingga dia pun bisa masuk dengan mudah ke dalam lubang itu. Setelah berhasil masuk, Cole pun melihat pintu Palka, dan dia pun mencoba untuk membukanya. Namun sialnya Cole pun malah ketahuan, sehingga dia pun langsung ditangkap. Di lain tempat, Mitsuki masuk ke ruangan tempat para ilmuwan yang mengalami gangguan mental oleh alien itu. Lalu Mitsuki menyuruh kepada perawat untuk diam. Dan ternyata Mitsuki menyadari kalau mereka sedang berkomunikasi dengan para alien itu menggunakan bahasa mereka. Di lain tempat, Cole sedang diinterogasi oleh Jenderal Mikhail. Dan Jenderal bertanya apa yang sedang kamu lakukan di sini. Cole lalu mengatakan dirinya datang ke sini karena gambar yang dibuat oleh seorang anak. Dan Cole bertanya kenapa militer malah menculik para warga yang tidak bersalah. Karena sebelumnya Cole melihat mereka sedang dilakukan percobaan. Jenderal menjawab kalau sebelumnya mereka diculik oleh alien itu. Namun entah apa alasannya alien itu malah melepaskannya. Dan pihak militer membawa mereka ke sini untuk diteliti. Dan saat Jenderal akan pergi, Cole meminta agar dirinya dimasukkan ke dalam tim untuk mengalahkan alien itu. Namun tentu saja Jenderal pun menolaknya. Di lain tempat mereka masuk ke rumah untuk bersembunyi. Namun di sini Casper pun mendengar suara. Dan tanpa diduga ternyata anak-anak itu ada di sini. Dan mereka pun bisa merasakan kehadiran dari Casper. Sehingga Casper pun langsung pergi untuk mencarinya. Dan iya, mereka pun sangat terkejut melihat Casper masih hidup, termasuk Esme. Dan sekarang mereka pun akan bekerja sama untuk mengalahkan alien itu. Dikarenakan Casper bisa masuk ke dalam pikiran alien itu. Intinya Casper pemimpin dari anak-anak ini. Tanpa adanya Casper, mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu Mitsuki dan Kapur akan masuk ke dalam untuk kembali melakukan percobaan pada makhluk itu. Namun ketika akan masuk, baju pelindung dari Mitsuki mengalami kerusakan. Sedangkan baju dari Kapur tidak mengalami kerusakan. Tentu hal itu membuat Kapur merasa curiga. Dan dia pun langsung pergi bertemu dengan Maya. Hey! You show it the suits. Dan ternyata benar saja Maya sengaja merusak baju Mitsuki. Itu karena Maya merasa kasihan kepada Mitsuki yang dipaksa untuk masuk padahal kondisinya belum stabil. Dan Maya pun memutuskan untuk berhenti dari sini. Akan tetapi dalam perjalanan tiba-tiba saja terjadi guncangan yang membuat semua orang merasa panik termasuk Mitsuki. Tanpa diduga ternyata Kapur masuk ke dalam dan mencoba untuk mengendalikan makhluk itu. Namun hal itu malah membuatnya menjadi marah. Dan mereka pun mencoba untuk mengeluarkan Kapur. Namun ternyata Kapur telah mengganti semua kodenya. Mitsuki meminta pada Kapur untuk berhenti. Namun Kapur pun tidak peduli sama sekali dan tetap melanjutkannya. Dan ternyata hal itu pun menyebabkan gempa. Dan juga membuat anak-anak ini merasa kesakitan. Hal itu membuat Jamila merasa heran dan beranggapan kalau Casper yang telah melakukannya.
Sementara Mitsuki yang sangat panik meminta pada Kapur untuk berhenti. Namun Kapur pun tetap saja melanjutkannya. Hal itu pun membuat makhluk ini semakin marah dan langsung menyerang Kapur. Dan Presiden menyadari kalau pusat dari gempa ini berasal dari hutan Amazon, tempat Kapur berada saat ini. Dan hal itu menyebabkan terjadinya gempa hampir di semua negara. Mitsuki dan Maya pun langsung menolong Kapur yang tidak sadarkan diri, dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah modar. Namun ternyata hal itu pun tidak membuat gempanya berhenti. Sementara itu Rosa pun pergi untuk menolong Cole. Namun apa boleh buat, Rosa pun malah tertangkap. Dan di sini Mitsuki pun akan masuk ke dalam. Akan tetapi Maya mencoba untuk mencegahnya, karena tentu hal itu akan sangat berbahaya. Namun Mitsuki tidak punya pilihan lain, karena hanya Mitsuki yang dapat menghentikannya. Hinata. Mitsuki meminta pada makhluk itu untuk berhenti. Namun makhluk itu malah meminta pada Mitsuki untuk ikut dan bergabung dengannya, agar Mitsuki dan Hinata bisa kembali bersama. Namun tentu saja Mitsuki menolaknya. Dan ya, Mitsuki berhasil menghentikan makhluk itu, yang membuat gempanya pun berhenti. Akan tetapi ketika Mitsuki sadar, dia pun sangat terkejut karena ternyata makhluk itu adalah sebuah portal untuk masuk ke dalam dunia mereka. Namun Mitsuki yang tidak tahu malah menghancurkannya. It was our only way into the world. It wasn't ours, and I destroyed it. Di lain sisi, Presiden merasa aneh karena ternyata gempa itu ada di zona yang bebas dari alien. Artinya mereka harus sangat waspada karena alien itu ada di mana-mana. Sementara itu Mitsuki yang merasakan sesuatu pergi keluar untuk melihatnya. Dan tiba-tiba tumbuhan yang ada di sana mengeluarkan cahaya, di mana tumbuhan itu saling terhubung satu sama lain, seperti Mitsuki yang terhubung dengan alien itu. Dan sekarang Mitsuki mulai menyadari bahwa Casper adalah kuncinya. Di lain tempat, Sarah akan dilakukan tes untuk mengetahui tentang batu alien itu. Namun Sarah pun telah mengatakan semuanya pada mereka tentang batu itu. Dan hanya kakaknya yang dapat merasakan tentang batu itu. Dan ternyata Anissa telah sampai di markas Okahama tempat Sarah berada, di mana mereka datang ke sini bersama tentara yang sebelumnya berhasil dikalahkan. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sengaja dilakukan oleh kelompok Epan untuk memancing perhatian para tentara, agar mereka bisa masuk dengan mudah tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai, Epan membuat rencana untuk memancing para penjaga agar datang, sedangkan Luke dan juga Hayden akan tetap menunggu di sini. Meskipun kelompok Epan bukanlah tentara, namun mereka sangat pintar dan berhasil melumpuhkan para tentara yang menjaga pintunya, sehingga Anissa dan Epan dapat masuk dengan mudah. Mereka pun mulai mencari Sarah dengan sangat hati-hati dan bertemu dengan Cole yang dikurung bersama dengan Rosa. Cole tahu kalau mereka sedang mencari seorang anak bernama Sarah, sehingga Cole pun mengatakan ciri-ciri dari anak itu dan berjanji akan menemukannya asalkan melepaskannya dari sini. Awalnya Anissa merasa ragu, namun karena Epan setuju, Anissa pun melepaskan mereka dan langsung pergi untuk menolong Sarah. Oh shit. Namun sialnya mereka malah ketahuan dan Sarah menyadari kalau ibunya telah datang. Cole meminta pada Anissa untuk menyerahkan senjatanya supaya Anissa bisa pergi untuk menolong Sarah sebelum dipindahkan. Sedangkan mereka pun akan mencoba menahan para tentara itu. Dan akhirnya Anissa pun berhasil menolong anaknya. Namun ketika akan pergi ternyata para tentara telah menunggunya, dan ujung-ujungnya Anissa pun malah tertangkap. Sedangkan mereka berhasil menemukan orang-orang yang sebelumnya telah menghilang. Dan Rosa sangat terkejut karena Billy ada di sana. Dan ternyata Billy ini adalah suaminya yang telah menghilang diculik oleh alien. Sementara Casper melakukan tes agar dapat melihat tentang alien itu dan berharap bisa tahu cara untuk mengalahkannya. Sedangkan Maya sangat panik karena ada sinyal lain dari pesawat alien. Dan saat Maya akan mencari Mitsuki, tiba-tiba saja kembali terjadi guncangan.
Sedangkan Mitsuki menggali akar pohon lalu menariknya. Dan ternyata hal itu pun membuatnya sadar jika dirinya terhubung dengan alien itu. Maka Mitsuki juga dapat terhubung dengan Casper ataupun dengan yang lainnya. Ternyata cahaya itu membawa Mitsuki ke tempat aliennya. Dan saat menyentuhnya, Mitsuki melihat seseorang yang mengarahkannya untuk terus berjalan. You're him. Dan tak lama akhirnya Mitsuki bisa bertemu dengan Casper. Dan mereka menyadari kalau tempat ini tempat dari alien itu yang saling terhubung dengan mereka. Dan menara itu adalah pusatnya. How they connect. Mereka mengatakan kalau portal itu mengarah ke dalam pesawat induknya. Mungkin saja jika menghancurkan pesawatnya maka alien itu akan mati karena mereka saling terhubung. Namun masalahnya pihak militer sudah mencoba untuk menghancurkannya tapi tidak berhasil. Di lain tempat, Rosa merasa sedih melihat kondisi dari suaminya. Dan Rosa juga kenal pada mereka semua. Sehingga berjanji akan membawa mereka semua pulang dari sini. Akan tetapi untuk saat ini tidaklah mungkin, dikarenakan kondisi mereka belum stabil. Ditambah lagi banyak tentara di luar sana. Namun Cole berjanji akan kembali untuk menolong mereka semua. Akan tetapi saat akan pergi, penjaga berhasil menemukan mereka. Namun dengan mudah mereka pun berhasil melumpuhkannya. Hingga tak lama Cole pun mendengar suara dari Casper. Dan karena penasaran Cole pun langsung pergi. Dan menyuruh pada mereka untuk pergi lebih dulu. Ternyata Casper sedang bicara dengan jenderal dan juga presiden. Casper mengatakan kalau dirinya baru saja ada di dalam pesawat induk alien itu dan mengetahui cara untuk mengalahkannya. Di mana dalam pesawat itu ada sebuah cahaya yang saling terhubung. Dan jika kita menembaknya maka besar kemungkinan semua alien itu akan mati. Dan cara untuk masuk ke sana menggunakan sebuah portal dari makhluk yang mirip ubur-ubur. Tak lama Cole pun datang dan tentu baik Casper ataupun Cole sama-sama sangat terkejut. Namun jenderal yang melihat Cole menyuruh pada anak buahnya untuk memasukkan Cole kembali ke dalam penjara. Akan tetapi Casper mengatakan kalau Cole telah menyelamatkan hidupnya. Andaikan saja waktu itu Cole tidak ada maka Casper sudah mati. Dan presiden pun menyuruh kepada jenderal untuk melepaskannya. Dan bertanya pada Cole bagaimana caranya bisa menemukan tempat ini. Cole mengatakan kalau dirinya mengikuti gambar dari Casper. Dan berkat buku itu dirinya bisa bertahan hidup dan akhirnya sampai ke sini. Cole lalu meminta pada presiden untuk mengirimkannya ke dalam pesawat alien itu. Akan tetapi presiden pun tidak percaya dan menyuruh Cole untuk pulang atau kembali ke dalam penjara. Sementara Evan berhasil keluar dari markas itu dan sekarang mereka bersiap untuk pergi. Namun mereka tidak bisa menghubungi Anissa ataupun yang lainnya. Dan Luke bisa mendengar dan juga merasakan alien itu mulai datang. Dan ternyata tempat mereka telah dikepung dan hanya diberi waktu selama 20 detik untuk menyerah. Namun dengan cepat Luke pun pergi keluar dan mengatakan bahwa dia dapat membantu untuk masuk ke dalam portal itu. Hingga tak lama Luke pun merasa kesakitan. Dan ya, ternyata alien itu datang untuk menolong Luke karena menganggap kalau Luke bagian dari mereka. Atau lebih tepatnya alien itu akan mencegah agar Luke tidak membuka portalnya. Namun Luke pun berhasil mengendalikan alien itu. Di lain tempat, presiden menyuruh kepada Mitsuki untuk kembali mencoba membuka portal yang terhubung dengan pesawat alien. Agar mereka bisa mengirim orang ke sana untuk menghancurkannya dari dalam. Karena hanya ini cara yang dapat mereka lakukan untuk mengalahkan alien itu. Namun Mitsuki ragu untuk melakukannya. Akan tetapi Maya pun akan berusaha untuk kembali membuka portalnya. Jenderal mengatakan pada Anissa kalau alien berhasil masuk. Dan Luke mengatakan kalau alien itu datang untuk menjaga portalnya. Dan Luke pun dapat melihat kalau alien itu pergi ke kota. Artinya portal itu pun ada di sana. Sementara itu Mitsuki kembali masuk ke dalam untuk mencoba membuka portalnya. Dan Maya bertugas untuk membuat Mitsuki agar tetap sadar. Hal yang sama pun dilakukan oleh Casper, di mana dia akan kembali masuk ke dalam pesawat itu lewat alam bawah sadarnya, dan dibantu oleh yang lainnya. Di lain sisi, Luke pun telah sampai di kota, dan para tentara mengamankan semua orang. Hingga tak lama, para alien itu pun datang.
Mereka pun mencoba untuk melawan para alien itu. Namun karena jumlahnya banyak, mereka pun kewalahan untuk melawannya. Tapi untung saja Luke berhasil mengendalikan alien itu dibantu oleh yang lainnya. Bahkan Luke pun berhasil membunuh alien itu. Namun tak lama datanglah makhluk yang mirip ubur-ubur, dan Mitsuki dapat melihat kondisi dari kota melalui makhluk itu. Dan makhluk itu pun mulai mendekati Luke. Namun dengan cepat Evan langsung membawa Luke dari sana. Kemudian 3 orang telah disiapkan untuk masuk menggunakan baju pelindung sambil membawa batu tersebut. Dan Mitsuki bertugas untuk menjaga supaya portalnya tetap terbuka. Akan tetapi saat masuk ke dalam, makhluk itu pun malah menyerang mereka. Dan hal itu membuat kondisi dari Mitsuki menjadi tidak stabil. Maya pun langsung masuk untuk melihat kondisi dari Mitsuki. Mitsuki mengatakan tidak bisa mengendalikan makhluk itu jika Maya membuatnya tetap sadar. Artinya Maya pun harus merelakan Mitsuki untuk pergi, agar Mitsuki dapat mengendalikan makhluk itu. Dan tentu hal itu membuat Maya merasa sangat sedih. Dan ya, ternyata benar saja makhluk ini pun menjadi tenang. Dan Cole berniat untuk masuk ke dalam portal itu sebelum portalnya tertutup, karena hanya ini kesempatan untuk mengalahkan alien itu. Cole pun mengira kalau Jenderal akan melarangnya untuk masuk. Namun ternyata Jenderal meminta untuk membawa batu itu. Mungkin saja nantinya batu itu akan berguna. Semua orang pun sangat berharap kepada Cole, karena jika gagal maka semuanya akan musnah. Dan pengorbanan dari Mitsuki dan juga Casper akan menjadi percuma. Untungnya Cole pun berhasil masuk ke dalam pesawat itu. Dan saat Cole mendekatkan batu itu, tiba-tiba saja cahayanya menjadi hitam. Casper. Dan ya, ternyata Casper juga ada di sana. Casper merasa sangat senang karena Cole berhasil masuk ke tempat ini. Itu karena Casper lebih percaya pada Cole dibandingkan pada orang lain. Dan sekarang tugas dari mereka pergi menuju pusat cahaya itu. Dan Casper meminta pada Cole untuk mengikutinya. Dan season 2 pun tamat cuy. Ending yang sangat membagongkan.